Halo teman-teman, kali ini saya bersama dengan tim pengawas dan pemeriksaan hewan kurban Puskeswan Buayan Kebumen berkesempatan untuk melakukan pemeriksaan antemortem hewan ternak yang akan dikurbankan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi dua lokasi yang dimana sapi yang ada di sana akan dijadikan sebagai salah satu hewan kurban tahun 2026 ini. Pada lokasi yang pertama, kita melakukan pemeriksaan antemortem kepada ternak milik Bapak Dedi. Tidak semua ternak sapi yang ada di sana akan dikurbankan, melainkan hanya sapi-sapi yang memenuhi syarat untuk dikurbankan. Dalam pemeriksaan antemortem untuk sapi kurban atau ternak kurban, ada beberapa langkah, diantaranya yaitu langkah pertama, persyaratan administrasi atau dokumen cek. Pemeriksaan dokumen resmi merupakan gerbang utama untuk menjamin legalitas, asal-usul, dan ketertelusuran hewan kurban. Fokus visual utama, seorang petugas atau dokter hewan mencocokkan data sapi yang sudah terdaftarkan untuk dijadikan sebagai ternak kurban. Langkah kedua merupakan pemeriksaan kesehatan secara umum seperti tingkah laku, cara berjalan, nafsu makan, dan postur tubuh, di mana tingkah laku ternak harus aktif, responsif, dan tidak lesu. Cara berjalan harus tegap, seimbang, dan tidak sempoyongan. Nafsu makan menunjukkan ketertarikan yang baik pada pakan. Dan terakhir, postur bentuk tubuh harus proporsional dan simetris. Langkah ketiga merupakan pemeriksaan kulit dan bulu, di mana kulit harus tampak mengkilap atau sehat, permukaan kulit bebas dari bintil-bintil, keropeng, atau gejala skabies. Kondisi bulu harus halus, mengkilap, bersih, dan tidak rontok parah, kemudian tidak ada luka atau penyakit. Langkah yang keempat merupakan pemeriksaan mata, yang dimana dijadikan sebagai indikator vital dalam mendeteksi status dehidrasi, demam, maupun infeksi sistemik pada ternak. Mata harus cerah, jernih, responsif terhadap cahaya. Selaput lendir harus berwarna merah muda normal, tidak pucat atau anemis, dan tidak merah tua atau hiperemis. Kebersihan mata bebas dari kotoran berlebih atau belekan. Air mata tidak berlebih dan tidak terdapat luka pada mata. Langkah kelima merupakan pemeriksaan mulut dan gigi. Pemeriksaan gigi sangat krusial untuk menentukan batas minimal umur hewan kurban sesuai syariat Islam. Aspek penting yang harus diperhatikan diantaranya untuk penentuan umur berupa poil gigi. Gigi seri harus sudah tanggal dan digantikan oleh gigi tetap minimal sepasang untuk tanda cukup umur 1 tahun. Gusi harus berwarna cerah, merah muda, sehat lesi, bebas dari luka, sariawan, lepuh, atau liur berlebih yang menjadi indikasi penyakit mulut menular seperti PMK. Langkah keenam merupakan pemeriksaan ternak berdiri dan berjalan. Langkah ini memastikan sistem motorik dan kuku hewan berada dalam kondisi prima tanpa cacat fisik. Kuku berbentuk simetris, utuh, sehat, dan tidak mengalami pembusukan atau foot rot. Langkah kaki, ayunan langkah kuat dan mantap. Tidak ada kepincangan sama sekali pada hewan ternak. Langkah ketujuh merupakan pemeriksaan lubang alami. Pemeriksaan ekskresi dan sekresi dari rongga tubuh alami untuk memastikan tidak ada infeksi organ dalam atau pencernaan. Pemeriksaan pada area kepala berupa hidung dan telinga, dan area belakang berupa anus, yang dimana pada bagian hidung, cermin hidung atau muffle harus lembab atau basah alami, bukan kering karena demam, dan bukan keluar ingus kental berlebih. Telinga harus bersih dari parasit eksternal atau caplak dan tidak mengeluarkan cairan abnormal. Anus harus bersih dan kering, tidak ada sisa kotoran cair yang menandakan ternak mengalami diare. Langkah ke-8 merupakan penetapan hasil ternak kurban, di mana petugas akan menyimpulkan status kesehatan ternak sebelum didistribusikan ke area penyembelihan. Hewan harus dinyatakan sehat,
serta memenuhi syarat syariat seperti cukup umur, tidak cacat, dan tidak kurus. Legalitas akan diterbitkan berupa penerbitan cap atau sertifikat veteriner atau sertifikat layak kurban sebagai jaminan bagi konsumen atau pekurban. Langkah terakhir, petugas melakukan penyuluhan kepada peternak. Pada lokasi pertama, petugas mengevaluasi supaya peternak memisahkan ternak sapi yang belum divaksin dari ternak-ternak yang sudah divaksin. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang tidak diinginkan. Hal yang sama dilakukan pada pemeriksaan antemortem di lokasi yang kedua. Terdapat tambahan evaluasi dari penyuluh berupa peternak harus menjaga kebersihan kandang dan ternak sebelum dikorbankan. Selanjutnya, pada Hari Raya Idul Adha dilakukan pemeriksaan postmortem yang dilakukan di 6 titik lokasi yang berbeda. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pemeriksaan postmortem ternak kurban diantaranya inspeksi visual atau pemeriksaan langsung dengan penglihatan, palpasi dengan perabaan, insisi dengan sayatan pada organ tertentu bila diperlukan, kemudian penetapan status kelayakan karkas dan organ. Terakhir, pemberian tanda atau stempel kelayakan. Hampir seluruh kondisi ternak akan diperiksa seperti karkas, kepala, paru-paru, jantung, limpa, hati, ginjal, saluran pencernaan, kelenjar limfa, kebersihan dan higiene, hingga keputusan akhir dari petugas mengenai kelayakan untuk dikonsumsi. Kemudian setelah pemeriksaan dilakukan penyuluhan dari petugas mengenai beberapa hal diantaranya seperti higienitas, cara penanganan hewan kurban, dan juga mengenai peralatan-peralatan yang sebaiknya digunakan saat berkurban. Pada saat pemeriksaan postmortem, ditemukan 3 titik lokasi yang dimana bagian hati ternak sapi ditemukan adanya cacing hati. Namun kondisinya masih sedikit dan masih layak untuk dikonsumsi asalkan bagian yang terdapat cacing itu dibuang atau tidak dikonsumsi. Sekian laporan penyuluhan mata kuliah penyuluhan ternak yang dapat saya sampaikan. Saya Asma PT 923018 melaporkan dari Buayan.